Jadi landasan akidah seorang muslim adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun Islam yang 6 itu adalah landasan akidah seorang muslim. Dan kembali kalau kita melihat perjalanan dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Isa, Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh alaihissalam, konsentrasi dakwahnya adalah tauhid. Bagaimana Nabi mengajak kaumnya yang berada di masa jahiliyah dengan adat istiadat, tradisi budaya jahiliyah, beliau mengajak mereka untuk meninggalkan segala bentuk keyakinan yang menyimpang, segala bentuk peribadatan yang diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Beliau datang ke pasar-pasar mereka, ke tempat-tempat perkumpulan mereka. Beliau mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan selamat. Kalian akan beruntung. Ketika datang orang-orang Quraisy ke rumah paman Nabi, Abu Talib, mereka yang mengadakan negosiasi agar Abu Talib melarang Nabi berdakwah. Ada orang yang mengatakan, kalau dakwahnya sekedar berakhlak mulia, berbakti sama orang tua, ya nggak ada yang nolak. Tapi di sini kita perlu tekankan hubungan yang erat antara akidah dan akhlak. Nabi menyampaikan bahwasanya beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tapi ternyata dakwahnya adalah mengajak manusia untuk memperbaiki akidah mereka. Karena akidah inilah sumber akhlak yang mulia. Kembali kepada cerita, mereka datang ke Abu Talib menawarkan perempuan, menawarkan harta, menawarkan berbagai macam kesenangan dunia kepada Nabi alaihissalam. Nabi dipanggil sama pamannya, ini loh kaummu itu kayak gitu. Kata Nabi SAW, ya Am, aku gak minta banyak sama mereka, aku minta mereka mengatakan satu kata, satu ucapan, yang bangsa Arab dan Ajam akan tunduk sama mereka. Kata mereka, satu kata, jangan satu kata, 10 kata nggak apa-apa, kata mereka. Oke. Qulu la ilaha illallah. Kalian katakan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini, sesembahan yang macam-macam ini, jadi satu sesembahan hanya untuk Allah saja beribadah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu hal yang mengherankan. Jadi ahibati fillah, dakwah para nabi itu adalah bagaimana memperbaiki akidah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang benar yang disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Nggak ada kecuali Allah. Dakwanya Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, itu yang disampaikan kepada kaumnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang tugasnya menyampaikan an i'budullaha wajtanibut taghut. La ilaha illallah. Sembahlah Allah saja, tinggalkan semua bentuk sesembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Maka hibati fillah, hubungan akidah dengan akhlak ini akan nampak jelas di dua perkara.
Contohnya nih ya, kita akan masuk sekarang bahwasanya akhlak yang mulia itu buah dari akidah yang sahih, keyakinan yang benar. Loh Ustaz, kita ngelihat orang-orang kafir akhlaknya baik. Ya, ada yang akhlaknya baik. Tapi apabila akhlak yang baik itu muncul bukan karena akidah yang benar, maka itu pura-pura baik. Oh, enggak benar baik. Iya. Maksudnya pura-pura baik, dia melakukan itu bukan lillahi ta'ala. Kita melihat ada orang-orang non-muslim yang berdonasi 1 triliun, berdonasi 2 triliun, non-muslim, iya kita lihat. Itu kan menunjukkan dia baik, iya, dalam pandangan manusia. Tapi boleh jadi, dia bukan orang baik, hanya ingin mendapatkan sanjungan, pujian dari manusia. Ketika akidahnya nggak benar. Jadi, orang yang kadang-kala untuk omongan doang dia harapkan hal itu. Melakukan kedamaian, melakukan keadilan, ada yang dia cari. Ketika dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dia cari dunia. Tapi seorang mukmin, ketika dia melakukan sebuah perilaku yang mulia, yang didasarkan akidah yang benar, itu adalah perbuatan yang tulus lillahi ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Wala balas budi dari kalian. Nggak ada sama sekali. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita tuh ngasih makan kalian karena berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak perlu ucapan terima kasih wala balas budi. Kita lihat sebuah hadis yang disabdakan Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hablum minallahnya baik. Ini akhlak. Kalau bicara akhlak, yang pertama adalah akhlak kepada pencipta. Gimana engkau sama orang yang menciptakan dirimu? Gimana perilakumu? Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang paling zalim. Paling buruk akhlaknya. Walaupun dia nanti mungkin hablum minan nasnya kelihatan baik, tapi kita tadi udah sampaikan ketika dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhir, berarti dia cari dunia. Dia mencari sesuatu kesenangan dunia. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Maka orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya udah ngaji, saya udah belajar, saya udah menghatamkan kitab tauhid, tapi kemudian perilakunya, akhlaknya buruk, berarti ada masalah dengan akidah. Ilmu itu akan jadi hujjah, akan jadi hiasan pembela untuk pemiliknya kalau diamalkan.